Melambai-lambai, nyiur di pantai, berbisik-bisik, Raja Kelana. Nah, salah di kelananya. Kenapa? Sebenarnya itu tinggi, tetapi karena suara tidak sanggup, itu jadi direndahkan lagi. Nah, itu salah. Jadi itu intonasinya tidak tepat. Itu salah. Nah, intonasi yang tepat itu yang bagaimana? Coba dengarkan. Melambai-lambai, nyiur di pantai, berbisik-bisik, Raja Kelana. Peta kompetensi pembelajaran bernyanyi secara unisono. Inilah dia peta kompetensi pembelajarannya. Yang kedua, pada bab 3 ini siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni musik dengan melihat tujuan pembelajaran sebagai berikut. Nah, apa yang dimaksud dengan bernyanyi? Bernyanyi adalah aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia atau oleh siapa saja dan kapan saja, baik itu perseorangan ataupun beberapa orang. Nah, sekarang bagian A, bernyanyi secara unisono. Bernyanyi secara unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Partitur lagu bernyanyi unisono hanya melodi pokoknya saja. Atau bernyanyi unisono adalah bernyanyi yang dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Saat bernyanyi unisono dibutuhkan kerjasama dan saling peduli sehingga suara yang ditimbulkan menjadi harmoni. Berikut contoh atau video tayangan bernyanyi secara unisono. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Bagian B, kita masuk teknik vokal dan organ suara manusia. Teknik vokal dalam bernyanyi atau teknik vokal dan organ suara manusia ada 3. Yang pertama, artikulasi. Yang kedua, prasering. Yang ketiga, intonasi. Miss akan jelaskan satu persatu mengenai teknik vokal. Yang pertama, artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Nah, berikut contoh artikulasi yang benar dan yang tidak benar. Artikulasi pengucapan kata demi kata dengan jelas. Contoh artikulasi yang salah. Saya ambil dari lagu Wajib. Melambai-lambai, nyiur di pantai. Nah, kalimat atau ucapan dari lagu tersebut kurang jelas, jadi itu salah. Nah, bagaimana pengucapan dengan artikulasi yang jelas? Nah, huruf-huruf di dalam lagu itu harus jelas. Nah, contoh yang benar adalah melambai-lambai, nyiur di pantai, berbisik-bisik. Nah, kira-kira seperti itu contoh yang benar. Jadi A ucapkan A, I ucapkan I.
Jadi huruf vokal dalam mulut ini harus benar. A, I, U, E, O. Setiap kalimat yang kita ucapkan harus jelas. Jadi itu yang dikatakan dengan contoh artikulasi. Yang kedua, prasering. Prasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Prasering adalah pemenggalan kalimat lagu dengan baik dan benar. Pada saat kita menyanyikan lagu itu pemenggalan kalimat demi kalimat itu harus jelas dan benar. Nah, contoh yang tidak benar saya langsung nyanyikan aja. Gugur bungaku di taman bakti di hari baan pertiwi. Itu yang tidak benar. Kenapa? Karena udah berapa kali pengambilan nafas. Gugur bungaku, mengambil nafas itu udah dipenggal. Terus di hari mengambil nafas udah dipenggal. An pertiwi itu udah terpenggal-penggal. Jadi pengucapan itu udah kurang jelas dan pengambilan nafas sudah salah dan pemenggalannya juga sudah salah. Jadi itu contoh yang salah. Nah, contoh yang benar itu bagaimana? Contohnya adalah kita kalau memenggal suatu kalimat atau mencuri napas dalam bernyanyi itu jangan ketara kali mencuri napasnya. Udah, jadi itu harus benar-benar kita latih juga. Nah, contoh yang benar adalah gugur bungaku di taman bakti di hari baan pertiwi. Jadi gugur bungaku di taman bakti di hari di situ ngambil napas baru masuk di hari baan pertiwi. Jadi pemenggalan kalimat lagu jelas. Jadi orang pun mendengarnya, oh mantap gitu ya. Nah, jadi itulah contoh yang salah dan contoh yang benar. Semoga anak-anak paham dengan video yang diskusi ya. Yang ketiga, intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suatu nada. Jadi di intonasi inilah seorang penyanyi akan ketahuan bahwasanya dia suaranya fals. Kenapa? Karena bidik suara yang tinggi atau lagu yang tinggi itu tidak pas. Dari nada rendah ke nada tinggi itu pengambilan pitch controlnya tidak pas, atau bidik suaranya ke nada tinggi itu tidak pas, tidak tepat sasaran. Jadi maka dikatakan fals. Nah, contoh intonasi yang salah. Saya akan nyanyikan contoh intonasi yang salah. Saya ambil lagu Rayuan Pulau Kelapa tadi. Melambai-lambai, nyiur di pantai, berbisik-bisik, Raja Kelana. Nah, salah di kelananya. Kenapa? Sebenarnya itu tinggi, tetapi karena suara tidak sanggup, itu jadi direndahkan lagi. Nah, itu salah. Jadi itu intonasinya tidak tepat. Itu salah. Nah, intonasi yang tepat itu yang bagaimana? Coba dengarkan. Melambai-lambai, nyiur di pantai, berbisik-bisik, Raja Kelana. Jadi bidik suara ke tinggi itu harus pas. Jadi pitch control nada harus tepat sasaran. Jadi itulah contoh intonasi yang benar. Nah, itulah penjelasan mengenai teknik vokal dalam bernyanyi. Nah, sekarang kita masuk bagian kedua, teknik pernapasan. Pernapasan dalam teknik vokal dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, pernapasan dada. Yang kedua, pernapasan perut. Yang ketiga, pernapasan diafragma. Nah, berikut penjelasan ketiga teknik vokal dalam pernapasan. 1. Pernapasan dada. Pernapasan dada dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernapasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Dalam pernapasan dada,
bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Jenis pernapasan ini biasanya dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Yang kedua, pernapasan perut. Dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar, sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Dalam pernapasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jadi, pernapasan ini dapat menghasilkan suara sangat keras. Namun, pernapasan perut tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi. Yang ketiga adalah pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma, saat diafragma menegang atau lurus, rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang, sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan napas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Pernapasan ini paling cocok digunakan bernyanyi karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Nah, di antara ketiga pernapasan dalam bernyanyi, anak-anak pasti tahu kan, pernapasan yang baik digunakan pada saat bernyanyi. Pernapasan apakah itu? Nah, itu adalah pernapasan diafragma. Karena dari penjelasan sudah jelas kita menganalisis pernapasan yang baik digunakan pada saat bernyanyi. Itulah teknik vokal pernapasan dalam bernyanyi. Nah, bagian C yang terakhir, berlatih vokal. Nah, dalam berlatih vokal, kamu bisa memilih lagu yang ada di halaman 37 buku kita, yaitu lagu Apuse, lagu Himne Cinta Alam, lagu Rayuan Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung. Nah, boleh juga kamu ambil lagu daerah selain daripada yang di buku, dan juga lagu wajib yang lain daripada di buku ini. Itu kamu berlatih vokal dengan menggunakan teknik vokal yang baik dan benar, yaitu dengan menggunakan teknik vokal dalam bernyanyi dan juga teknik pernapasan yang baik. Nah, itulah pembahasan kita di bab 3. Sampai jumpa minggu depan di materi selanjutnya, dan tetap semangat dalam belajar.